masa perkenalan lingkungan sekolah di SMA Islam Miftahul Zulum. Di sini saya bertugas sebagai kepala sekolah yang akan menyampaikan tentang visi, misi, program sekolah, dan tata tertib juga stakeholder. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ainul Zahratul Masuro sebagai kepala sekolah SMA Islam Miftahul Zulum. Baiklah anak-anak, tidak pakai lama-lama, kalian juga sudah pada kenal dengan saya. Nah, maka dari itu, ayo kita kenalkan bagaimana visi dan misi sekolah kita. Yang pertama yaitu visi kita. Visi kita yaitu terwujudnya insan yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia. Tidak hanya cerdas, tidak hanya berprestasi, tapi juga berakhlak mulia. Itulah yang penting dalam kehidupan. Cerdas saja tidak cukup dalam kehidupan bermasyarakat. Berakhlak mulia tapi kita tidak cerdas dan tidak punya prestasi juga tidak ada apa-apanya. Jadi kita harus selalu bagaimana ya, kita mengimbangkan diri kita, menaruh diri kita di masyarakat, yaitu dengan bagaimana kita belajar, bagaimana kita mencari ilmu. Dan mencari ilmu, ingat, tidak hanya di sini saja. Kalian bisa mencari ilmu di mana saja. Oke? Yang kedua yaitu visi misi. Nah, berarti kalau tadi sudah visi, berarti yang kedua yaitu misi. Misi kita apa sih? Kita punya 5 misinya. Yang pertama, membangkitkan potensi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Di sini sudah jelas, intelektual itu cara berpikir kita, emosional bagaimana kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita di masyarakat, spiritual yaitu bagaimana kita mendekatkan diri dengan Yang Maha Esa. Oke, yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Tidak hanya pintar dalam belajar, tapi juga pintar dalam mengapresiasikan kehidupan di dunia nyata. Yang ketiga, mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Tidak hanya di dalam lokal sekolah saja, monggo kalian bisa mencari prestasi di luar sekolah kita, dari tingkat provinsi, tingkat negara, monggo, tidak apa-apa. Tunjukkan prestasi kalian dari sekolah kita, dari sini, dari bimbingan guru-guru sini. Yang keempat, membentuk sikap yang tangguh, kompetitif, kooperatif, dan bertanggung jawab. Yang kelima, membentuk perilaku yang santun, jujur, saling menghormati, menghargai, berbagi dengan sesama. Nah, itu anak-anak visi dari misi sekolah kita, ya. Jadi jangan pernah menutup diri, jangan pernah berdiam diri. Ayo tunjukkan semangat kalian, bagaimana kalian menggali prestasi kalian dari segi non-akademik maupun akademik. Dengan bantuan guru-guru kami, maka saya yakin kalian akan mampu, kalian akan bisa, ya. Oke, dari visi dan misi saya akan menjelaskan program dari sekolah kita. Yang pertama adalah keagamaan. Kenapa keagamaan? Dengan agama kita akan berjalan lurus, ya. Tanpa agama kita akan berbelok-belok hidup kita. Nah, kenapa kita programnya yang pertama adalah keagamaan dari dulu sampai sekarang? Yang pertama yaitu kita menggalakkan sholat duha berjamaah dan sholat zuhur berjamaah. Yang kedua yaitu kedisiplinan, disiplin dari segala hal, disiplin berpakaian, disiplin belajar, disiplin berucap, kita tanamkan dari sekarang. Ketiga yaitu kewirausahaan. Ayo cepet gali apa potensi kalian. Di sini kewirausahaan bisa kalian cari ilmunya dari guru-guru kita. Bisa prakarya, bisa seni tari, bisa seni lukis. Ayo kita sama-sama belajar, sama-sama menggali potensi kita, prestasi kita, ya. Jadi jangan malas, kalian masih muda, semangatnya masih tinggi. Jauhi hal-hal yang negatif, ayo kita berjalan di hal-hal yang positif saja.
Yang terakhir yaitu Olimpiade. Olimpiade sekarang tidak hanya dengan sekolah negeri, tapi swasta juga oke dong. Kita harus ikut. Menang kalah itu urusan belakang, yang jelas kita harus tampil. Swasta juga punya dong siswa-siswa yang prestasi, iya kan? Nah, kalian sudah tahu program sekolah kita, visi misi dan sekolah kita. Sekarang apa coba yang mau saya paparkan ke kalian, yaitu stakeholder. Siapa sih yang ada di sekolahan kita? Siapa sih pendiri sekolahan kita? Oke, akan saya paparkan. Yang pertama, pendiri sekolahan kita, pendiri Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Surur yang mempunyai 4 lembaga yang terbaru, yaitu menjadi 5 ditambah 1 ya, jadi 5, yaitu pondok pesantren. Yang kedua, PAUD Miftahul Surur. Yang ketiga, SMP Islam Miftahul Surur. Yang keempat, SMA Islam Miftahul Surur, ya kan, jadi 5. Nah, itulah lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Miftahul Surur. Siapa pendirinya? Pendirinya yaitu sepasang suami istri. Beliau adalah kebanggaan saya, public figure saya. Beliau contoh saya, yaitu Bapak Haji Puji almarhum dan Ibu Hajah Mukaromah. Dengan semangat beliau saya bisa berdiri seperti ini, saya bisa mencapai seperti ini dengan doa dan dukungan beliau. Itulah pendirinya. Dan yang kedua yaitu ketua yayasan. Siapa sih ketua yayasan kita? Yaitu Ibunda Herwin Ismunda SPD MPD. Kepala sekolahnya yaitu saya sendiri, Zahratul Masrurah SPD. Wakil kurikulumnya Ibu Ririn Masudah SHI. Wakil Humas Anis Sofiatin SE. Kepala Tata Usaha Ismingwati berlaku juga sebagai Kepala Lab. Untuk Bapak Miftahul Ulum, beliau sebagai Wakil Kesiswaan, Pembina Keagamaan, dan Kepala Perpustakaan SMA Islam Miftahul Surur. Ada juga Bapak Dwi Mujahidin sebagai Wakil Sarana Prasarana dan juga BK. Ketua Pengembang Mutu dan Penilaian, kalian akan bertemu dengan Ibu Dwi Sri Handayani dan juga pembina UKS. Untuk bendahara sekolah, kalian akan mengenal yang namanya Ibu Siti Humaidah SPD. Pembina koperasi Ibu Farihatun Nisa. Pembina pramuka Bapak Fahri Rahman. Pembina OSIS Ibu Ayu Haryati SPD. Satpam dan Bank Sampah yaitu Bapak Heris Khairuman. Dan sebagai laboran kita adalah Ibu Eni Mutrofin. Semua itu adalah stakeholder yang menangani di sekolah kita. Kalian kenapa kok bertanya-tanya kenapa banyak ceweknya? Iya, tenaga kita banyak perempuannya. Jadi kalian yang perempuan tetap semangat. Perempuan tidak harus di belakang, tidak harus memegang sutil dan ulek-ulek, tapi kalian juga harus punya potensi dan prestasi untuk maju dan maju. Perempuan tidak harus di belakang, di depan pun kalian harus bisa, oke? Baiklah anak-anakku yang tercinta, selain itu di sekolah kita ada yang namanya tata tertib sekolah. Di sini kita membuat sudah sesuai dengan keadaan sekolah, dan di sini juga sudah ada sanksi. Sebagaimana sanksi itu tidak akan membuat kalian terpuruk, tapi sanksi itu adalah membangun kalian menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab. Karena apa? Dengan kalian menjalani sanksi dengan peraturan yang kalian langgar, berarti kalian menunjukkan orang-orang yang bertanggung jawab, tidak asal berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab, seperti itu. Disinilah kalian akan mencari ilmu bagaimana kalian menjadi orang yang hidup, orang yang punya pikiran luar biasa. Ya, itulah di sekolah kita. Kalian dengan belajar dan belajar, mentaati tata tertib di sekolah, maka akan terbiasa dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Maka nanti di kehidupan selanjutnya kalian akan terbiasa dengan hidup disiplin, tidak molor, selalu tepat waktu, menjalankan ibadah. Nah, dari sini kalian akan memulai kedewasaan kalian, oke? Selanjutnya lingkungan sekolah kita. Kalau lingkungan sekolah kita, kalian pasti akan
bertanya-tanya mana kelas kita. Ya, kelas kita SMA Islam Miftah Surur ada di sebelah barat, gedungnya bertingkat. Itu ada 3 kelas untuk SMA. Setelah itu ada kamar mandinya 6, 3 untuk perempuan dan 3 untuk laki-laki. Ada kantor kepala sekolah, ada kantor guru. Kantor guru di situ bersebelahan dengan kantor tata usaha. Dan juga ada perpustakaan. Ada juga ruang koperasi, kantin, UKF. Di sini juga ada ekstrakurikuler drum band, banjari, dan sableng. Ya, kalian di sini walaupun tidak ada jurusan sablon, tapi kalian akan dipelajari. Kita bisa belajar berkarya, berseni itu dari cara kita bagaimana mencari ilmu, ya kan? Nah, di sini ladang kita untuk mencari ilmu. Ayo cepet gali potensi kalian, prestasi kalian, seni kalian dengan guru-guru yang ada di SMA Islam Miftah Surur. Ya, oke anak-anak, karena di masa pandemi ini kita juga mempunyai keterbatasan dalam belajar, dan sekarang juga ada masa PPKM di mana ada batasan-batasan ketika kita melaksanakan kegiatan. Saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan kalian, tetap protokol kesehatan, dan jauhi narkoba. Juga makan makanan yang bergizi, oke? Salam sejahtera untuk kalian anak-anak baru. Kalian punya prestasi, kalian anak-anak Indonesia yang punya semangat lebih dari saya. Ayo, saya dampingi kalian, saya dukung kalian. Semoga kalian nanti menjadi anak-anak yang punya prestasi, punya bakat, dan punya kemandirian, sehingga orang tua kalian bisa bangga dengan kalian lulus dari sini. Oke anak-anak, itulah pemaparan dari saya, Ibu Zahratul Madra selaku Kepala SMA Islam Miftah Surur. Dan jangan lupa kemana-mana selalu pakai masker. Ingat 5M. Dah.